Di dalam video ini saya akan membicarakan, pasti Anda pernah diberi pertanyaan kapan nikah pada saat Anda bertemu keluarga yang jarang berjumpa di hari raya. Atau mungkin teman semasa sekolah Anda waktu SMP atau SMA, atau mungkin teman kuliah. Ya, pertanyaan seperti ini terkadang biasa aja, terkadang juga mengganggu atau memuakkan. Oke, kita bicarakan dulu poinnya adalah menikah. Menikah tidak bisa dicepat-cepat, semua manusia ada waktunya. Semua orang pasti mengatakan belum siap menikah, mau alasan belum siap dari segi mental, umur, kedewasaan, ataupun dari segi materi. Tapi kalau sudah waktunya menikah, ya menikah. Ada banyak teori manusia yang mengkalkulasikan perkara menikah muda. Bila saya menikah di usia 20 tahun, nanti di usia saya 40 tahun, anak saya sudah 19 tahun. Dan saya masih sehat bugar, bisa melihat anak saya tumbuh kembang dewasa. Padahal kenyataan yang saya lihat di kehidupan realita, tidak semua bisa dikategorikan seperti itu. Ya, memang ada yang sesuai dengan rencana dan prediksi dalam kalkulasi seperti tadi. Tapi ini yang saya lihat di kehidupan nyata di sekitar saya. Ada yang menikah muda sampai sekarang malah belum diberi kepercayaan anak dari Tuhan. Ada juga yang menikah usia muda, baru memiliki anak satu, masih balita, bapaknya meninggal. Poin saya adalah jangan mendahului kehendak Tuhan, karena hidup adalah misteri. Kita bisa mengusahakan, tapi tetap yang berkehendak tetap Tuhan yang Maha Esa. Dan siapa tahu aja yang tidak punya anak, tujuannya hidup di dunia ini adalah untuk menyelamatkan anak terlantar dengan mengadopsi dan merawat anak, ya kan? Siapa yang tahu? Ada juga yang menikah muda bertujuan seperti planning tadi, baru beberapa bulan malah bercerai karena mental belum siap, seperti fenomena sekarang, ya kan? Banyak yang masih muda sudah duda atau janda, mudah bertengkar dan mudah sekali mengucapkan kata cerai di saat pertengkaran. Aduh. Tapi banyak juga yang belum menikah, berpacaran langsung hamil duluan. Terkadang muncul pertanyaan, kok yang baik-baik susah punya anak, sedangkan yang nakal malah gampang? Ya, bisa saja ini semua ujian dari kehidupan misteri dari Tuhan. Ya, bersabarlah untuk yang belum memiliki anak ya. Ada juga yang mengatakan bila wanita lewat usia 25 tahun belum menikah, takutnya susah punya anak karena faktor biologis alasannya. Dan akhirnya banyak orang tua yang mendesak anaknya atau menjodohkan anaknya untuk segera menikah. Pernyataan seperti ini bisa dibilang tepat dan tidak tepat juga. Kenapa? Karena fakta di realita ada benarnya dan juga tidak. Setiap manusia diciptakan kondisi biologisnya, gen yang berbeda-beda. Seperti saudara saya perempuan baru menemukan jodohnya dan menikah di usia 30 tahun. Dia santai-santai saja tuh. Normal saja dia punya anak seperti orang kebanyakan di usia 31 malah. 1 tahun setelah dia menikah baru dia punya anak. Ya kan, normal kan? Ya, kalau laki-laki ada yang mengatakan laki-laki mah usia berapapun bebas menikah. Adapun yang mengatakan laki-laki menikah di usia lebih dari 30 tahun akan jelek hormonnya. Menurut saya itu semua mitos. Banyak yang mengatakan belum siap mental. Ya, untuk orang yang menyadari menikah memang akan banyak yang dihadapi. Di saat hidup sudah satu atap dengan pasangan, mungkin pada saat pacaran menggebu-gebu nafsu ingin cepat menikah, supaya yang dimaksud adalah pemikiran pendek ingin merasakan bersetubuh. Sedangkan yang sadar pernikahan bukan hanya soal persetubuhan doang, tapi soal saling melengkapi, menjaga, merawat, menyediakan, menafkahi, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, dan lain-lain. Yang tentunya akan dibumbui dengan naik turunnya emosi yang harus bisa diatasi dengan ketenangan, kepala dingin, dan kedewasaan. Yang harus dilakukan sebelum menikah agar mental bisa terbentuk adalah bertanya kepada yang sudah menikah. Kita bisa belajar dari orang lain tanpa harus kita merasakan dulu kan. Belajar bisa dari melihat dan juga mendengar. Tanya apa keresahanmu pada orang yang sudah menikah. Nah, ini biasanya dilontarkan oleh laki-laki karena sepatutnya laki-laki adalah provider ya, atau pemberi nafkah kepada wanita atau pasangannya. Oke, kita belajar dari pengalaman yang sudah menikah. Hiruk-pikuk dunia pernikahan sangat banyak. Ada yang biasa aja tapi suami dan istri bekerja sama, usaha bareng atau kerja bareng. Ada juga yang dari nol sama-sama membangun hingga sukses. Tapi tidak sedikit juga yang begitu-begitu saja. Tapi mau sampai kapan kita bicara belum siap menikah?
karena belum siap materi. Cari pasanganlah yang sesuai, mau menerima keadaanmu, mau bekerja sama, mau susah sama-sama, jangan hanya maunya senang doang yang sama-sama. Jangan terlalu tinggi tipe pasangan yang dicari, cari yang sepadan. Tapi kalau terus beralasan belum siap materi mau sampai kapan? Nunggu kayak dulu baru menikah, gitu maksudnya. Mana sih lu? Intinya, tidak masalah menikah di usia sudah tua, tidak masalah juga menikah di usia muda. Ingat, manusia hanya bisa mengusahakan, tetap yang menentukan adalah Tuhan. Apa aja yang bisa diusahakan sebelum menikah atau sudah menikah? Ya satu, cari jodoh yang sepadan. Ingat, cewek atau cowok di sosial media belum tentu jangkauanmu. Biasanya jodoh itu setipe, ya. Seperti bercermin. Misal kalau kita seorang pekerja buruh, biasanya jodohnya pun akan bertemu di lokasi kerja. Gak jauh-jauh. Ingat, cari, peka terhadap sekitar. Gimana mau dapat jodoh, mencari aja kagak mau, tolol. Usahakan konsumsi makanan yang baik agar terjaga kondisi kesehatan biologismu. Jadi mau usia 30 ke atas pun metabolismemu masih terjaga dengan baik. Usahakan rutin olahraga agar mau usia 30 tahun ke atas pun kamu tetap bugar, metabolismemu bagus, sehat, terjaga. Jangan khawatir materi selagi kamu masih bisa mengusahakan dan bekerja, rezeki pasti ada. Kecuali kalau kerja lu cuma tidur doang, yang mana ada rezeki. Oke, penutup untuk yang menanyakan kapan nikah, jawab aja begini. Nanti kalau saya nikah awas ya kalau nggak datang. Ternyata nggak datang, WA aja orangnya. Nanya mulu kapan nikah, giliran gua nikah lu kagak datang, goblok. Dan setelah nikah, siap-siap juga ya mendengar pertanyaan kapan punya anak atau anak sudah berapa. Pertanyaan basa-basi busuk akan selalu ada di negeri Konoha, jadi santai saja, jangan dibawa emosi ya. Sekian dari saya John di Bacot Logika. Tulis komentar Anda bila Anda merasa mempunyai logika lain untuk dibicarakan. Maaf bila ucapan saya menyinggung, namun seharusnya orang dewasa menggunakan logika, bukan emosi. Terima kasih.